Selamat siang, saya Tobias Yudi Ranti Manuel Purba dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan rempah-rempah di Nusantara atau Indonesia pada zaman dahulu. Rempah-rempah adalah komoditi utama yang banyak dihasilkan di negara-negara Asia, terlebih di Indonesia. Rempah-rempah banyak diminati oleh berbagai bangsa dari belahan dunia lain seperti bangsa-bangsa Cina, India, Arab, dan Eropa. Rempah-rempah sendiri memiliki berbagai fungsi. Di antara lainnya adalah sebagai obat-obatan, sebagai bumbu makanan, lalu juga sebagai pengawet. Nusantara memiliki dua perdagangan rempah-rempah, yaitu perdagangan di timur dan di barat. Di timur yaitu ada Kepulauan Maluku dan Banda sebagai penghasil cengkeh dan pala, dan di barat ada Kepulauan Jawa, Kalimantan, Sumatera dan Kalimantan, Sumatera dan Jawa sebagai penghasil lada. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Nusantara adalah bangsa Portugis melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Lalu disusul oleh Belanda pada 1596. Pada 1596, 4 kapal ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman sampai di Nusantara. Cornelis de Houtman diikuti oleh beberapa perusahaan dagang Belanda lainnya. Demi mencegah terjadinya perdagangan atau persaingan tidak sehat, Belanda membentuk VOC pada 1602. Dan pada 1605 Belanda mendirikan ibu kota kekuasaannya bagi Asia Timur di kota Ambon. Lalu pada 1616 Gubernur Belanda Jan Pieter Zoon berusaha menguasai Jayakarta. Lalu Jakarta pun diganti nama menjadi Batavia. Sejak saat itu pula Batavia menjadi pusat residensial dan pusat administratif bagi Belanda. Lalu pada 1682 Belanda berusaha menguasai Banten. Lalu pada 1684 Banten harus takluk kepada Belanda. Di mana pada saat itu Banten memiliki posisi sebagai pusat perdagangan dan pusat pelabuhan bagi Pulau Jawa. Sebelumnya pada pertengahan abad ke-17 VOC berusaha menguasai Kesultanan Makassar. Dan pada 1667 Kesultanan Makassar harus takluk kepada Belanda. Dengan demikian perdagangan rempah-rempah di timur Nusantara harus dikuasai oleh Belanda. Terpaksa dikuasai oleh Belanda. Demikian penjelasan saya mengenai perjalanan rempah-rempah di Nusantara. Terima kasih.